Farhan. Ja, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. By the way, lu tahu gak sih berita yang ada nih pengendara motor baru keluar dealer tapi ditilang sama polisi? Oh iya? Lu dapat berita itu dari mana dah? Ini nih. Oh ini. Tapi lu udah cross check beritanya belum? Emang Sumbernya dari mana gitu? penting ya? Ya penting banget lah. Di zaman serba cepat ini, keabsahan suatu berita itu sangat dibutuhkan, men. Nah, berita yang tadi lu sebutin dan viral di dunia maya itu jadi berita yang trending topik sekarang. Di mana ada pengendara motor yang menyalahkan seorang polisi. Dia itu udah menilang si pengendara motor tersebut di dealer kan? Iya. Nah, itu yang kita ketahui sebagai warganet plus 62. Nah, ternyata ada loh suatu fakta yang menarik. Ternyata itu bukan kejadian yang sebenarnya. Hah? Iya, bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi, ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, jadi si pengendara motor itulah ternyata yang punya banyak kesalahan. Ya, salah satunya, dia itu menghindari razia dari polisi. Hingga pada akhirnya ketika dia ngebut polisi tersebut terus mengejarnya. Kemudian setelah itu dia juga tidak punya TNKB, tidak memiliki SIM, tidak menggunakan spion. Nah, itulah yang jadi dasar kenapa si pengendara itu banyak salahnya. Nah, untuk mencari suatu kebenaran berita, biar lu tahu kalau berita itu tuh hoax atau enggak, makanya dibutuhkan cross check lebih dalam. Lu jangan hanya mengandalkan satu platform aja. Makanya tidak sedikit juga ketika kita mendapatkan suatu berita, kita juga harus cross check dari sudut pandang yang lain. Nah, ada pula sudut pandang yang lain. Gua maksud itu adalah kita jangan mencari sumber berita itu dalam satu portal berita aja. Nah, nggak sedikit kok sumber portal berita yang terpercaya kayak Kompas, Suara Rakyat, CNN. Kemudian ada juga nih berita penangkal hoax. Bukan berita, ada aplikasi penangkal hoax. Penangkal hoax. Nah, yang pertama itu ada Hoaxbuster. Ya. Kemudian yang kedua itu ada Jabar Cyber Hoax. Nah, itu Jabar Cyber Hoax. Jadi kalau semisal lu pengen tahu nih kebenaran suatu berita, lu bisa aduin aja ke sana. Nanti dari website tersebut nanti akan menanggapi berita-berita yang lu kirimin ke sana. Gitu, Bro. Oke, gue cek dulu deh. Yang Jabar Cyber Hoax itu ada di mana ya? Di Jabar Cyber Hoax itu ada di Instagram Jabar Cyber Hoax. Jabar. Coba kita cek ya. Hoax. Nah, ada. Lu udah follow belum? Belum. Coba follow dulu, nanti kalau lu punya dapat berita. Nah, coba ntar lu tanyain. Kemudian lo laporin sekiranya berita ini tuh asli atau enggak sih gitu. Oke. Udah di follow. Oke. Nah, jadi gitu aja. Yang jelas kita itu jangan bergantung pada satu platform atau suatu media atas kebenaran suatu berita. Kita harus mencari dari berbagai sumber berita gitu nih. Wah, saya teredukasi. Nah, ngomong-ngomong, kalau sekiranya lu pengen tahu lebih lanjut tentang pentingnya literasi media untuk menangkal hoax gitu kan, kita lihat video berikut ini. Menjamurnya berita palsu atau hoax yang beredar pada media sosial di Indonesia seakan-akan menjadi mata rantai yang tidak ada ujungnya. Konten tersebut senantiasa direproduksi, kemudian disebarkan secara terus-menerus hingga menjadi sebuah fenomena dan kultur yang biasa saja. Permasalahan ini sejatinya adalah buah dari euforia media berekspresi yang baru, yang memungkinkan kita untuk berujar dan membuat konten apapun tanpa terikat tatanan etika kehidupan yang baku. Seakan kehidupan kita di media sosial berjalan secara terpisah dengan yang kita jalani pada dunia nyata. Sebelum ke pembahasan, kita harus terlebih dahulu apa itu literasi digital dan apa itu hoax. Sederhananya, literasi digital adalah merupakan upaya yang diperlukan seseorang di era sekarang ini guna menyaring informasi secara akurat, atau menurut pengertian lain,
Literasi digital dan media mencakup kemampuan untuk menelaah dan memahami makna pesan, menilai kredibilitas dan menilai kualitas sebuah informasi yang tersebar di dunia digital. Jadi, hoax adalah suatu informasi bohong atau palsu yang direkayasa sedemikian rupa sehingga seolah-olah benar adanya dan akhirnya dipercaya oleh sebagian masyarakat umum. Seorang yang memiliki kemampuan literasi digital akan mampu menemukan, memilih, dan menginterpretasikan informasi tersebut dengan tepat dan mudah dimengerti. Menurut survei Kata Data Insight Center atau KIC dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, pada tahun 2021 mengamati potret penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia menghabiskan aktivitas daring pada aplikasi pesan singkat dengan persentase sebesar 54,7%. Aktivitas berselancar di dunia maya terbanyak kedua dihabiskan pada platform media sosial dengan persentase 49,8%. Pada urutan ketiga, masyarakat gemar menghabiskan waktu daring untuk mencari informasi dengan persentase 47,5%. Dan ini adalah potret pengguna internet di Indonesia. Salah satu hal yang menarik untuk didiskusikan adalah banyaknya warganet yang merasa berhak untuk berujar apapun itu di media sosial dengan menggunakan dalih atau payung pembenaran kebebasan berpendapat. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan. Kemudahan ini memberikan juga peluang penyebaran hoax semakin besar. Hoax dapat menimbulkan kecemasan yang berat. Hoax juga menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap pihak-pihak tertentu karena informasi palsu yang tersebar dapat menimbulkan persepsi buruk terhadap pihak tersebut atau black campaign. Oleh karena itu, memastikan kebenaran informasi yang diterima sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya menyaring informasi dan menyangkal hoax yang beredar.